pagi buat kita semua. Saat ini kita akan memainkan acara weekly online worship kita. Sebelumnya mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Nomor 64 aku tercinta dunia. Pembicara. Aku tercinta dunia dan kekayaannya, adalah surga mulia, tempat yang bahagia. Adakah tertulis namaku di sana, dalam kitab pelayan di surga yang kekal. Adakah tertulis namaku di sana, dalam kitab pelayan di surga yang kekal. Tuhan, dosaku banyak bagai pasir di laut, dalam hidup payah menembus darinya. Ada dalam firman-Mu, janji-Mu yang Tuhan, meski banyak dosamu, hapuskan. Adakah tertulis namaku di sana, dalam kitab pelayan di surga yang kekal. Kota yang amat mulia, tempat yang terindah, rumah bagi umat-Mu, tebusan darah-Nya. Oh, betapa ku rindu masuk kota Allah. Oh, adakah namaku tertulis di sana? Adakah tertulis namaku di sana, dalam kitab pelayan di surga yang kekal. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian. Kita akan berdoa dan doa buka kita akan dibawakan oleh Shine. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, Tuhan. Sekarang kami mau weekly online worship. Tuhan, tolong supaya apa yang akan kami dengarkan bisa kami mengerti. Dan juga Tuhan, tolong supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang menurut kepada orang tua. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian. Lagu pujian pertama akan dibawakan oleh Samuel Serami dan akan dibawakan secara langsung.
Selamat sore, selamat siang untuk kita semua. Kita akan membawakan sebuah lagu dengan judul If I Planted a Garden. Suaranya belum kedengaran, Sam. If I planted a garden, if I carefully sowed, if I nourished this shiny seed, if I tended it well and helped it to grow, what a beautiful harvest I reap. Recording in progress. In my life, like a garden, there are seeds to be sown, and I choose with the greatest care, planting only what's good, so I can be sure only beautiful things will grow there. Terima kasih. Oke, lagu pujian kedua kita akan dengarkan dari Yafet. Akan dibawakan secara langsung juga. Pagi semuanya. Dapat hari ini mau bernyanyi Pandanglah burung-burung di langit. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah pemuja lebih burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Terima kasih. Saat ini kita akan doa kelompok. Nanti kelompoknya akan diatur oleh Miss Titli. Baik, selamat pagi yang di Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan selamat siang untuk Indonesia Tengah dan Timur ya. Kita seperti biasa akan doa kelompok, tapi sebelum kita doa kelompok, kita akan doa bersama dulu di sini. Kita akan mendoakan beberapa wilayah yang sedang terkena bencana ya. Ada beberapa titik di wilayah di Indonesia yang sedang mengalami bencana alam, banjir atau longsor. Kita akan doakan dulu. Setelah itu kita akan ke breakout room. Untuk mendoakan ini, apakah boleh Ibu Pendeta Charity mendoakan? Baik, mau doa pisah breakout room ya? Iya, sebelum ke breakout room, kita akan berdoa bersama. Oke, mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan sungguh baik, maha kuasa, dan kami mau datang untuk berdoa kepada Tuhan saat ini. Saat ini ya Bapa, kami siap untuk dibagi dalam kelompok kami masing-masing dalam media online ini untuk bersama-sama berdoa bersama dengan kelompok kami. Urapi kami dengan Roh Kudus dan layakkanlah kami pada saat ini untuk berdoa bersama-sama ya Tuhan. Untuk itu Bapa, menyerahkan seluruh rangkaian doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke doa kelompok. Apakah ada, Kakak Dirli, apa bisa pimpin satu kelompok? Oke, puji Tuhan. Baik, jadi kelompok 1 akan sama-sama dengan Naomi. Kelompok 2 ada bersama dengan Ibu Pendeta Charity. Kemudian di kelompok 3 nanti ada dengan Kakak Dirdri, dan di kelompok 4 dengan Miss. Oke, silakan join ke breakout room. Selamat berdoa. Baik, semuanya sepertinya sudah berkumpul di main room. Saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, lagu syarat edisi lengkap nomor 123, Ceritakanlah Kisah Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Charity Poli. Pembicara hari ini sekarang sedang melayani di Jemaat Tanpa Garam dan Kelabala di daerah Misi Papua Barat. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Naomi untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk yang ada di Barat. Selamat siang untuk yang ada di Timur. Kebetulan Mem ada di Timur. Dan di sini sudah siang. Oke. Berapa yang hari ini merasa sangat
diberkati? Bisa angkat tangan atau kasih reaction. Terima kasih. Tentunya kita semua merasa diberkati oleh Tuhan karena hari ini kita bisa bersama-sama nih di Zoom meeting ini. Baik, memang ada lihat Annabelle, ada Caleb, ada siapa lagi, Kenneth, terima kasih, dan lain sebagainya. Baik, ini sudah beberapa kali Miss Ridley, terima kasih untuk kesempatan. Boleh diundang kembali untuk bawa firman, membagikan firman Tuhan. Baik, Miss mau tanya nih, berapa di antara kita yang senang mendapatkan keuntungan? Senang tidak kalau misalkan kita dapat keuntungan? Senang ya? Senang, pasti Miss juga senang. Rasanya senang kalau dapat keuntungan. Kalau dikasih uang jajan, kalau dapat nilai yang bagus, kalau apa lagi ya, diizinkan untuk jalan-jalan ke tempat yang kita sudah idam-idamkan, kita sudah inginkan. Pasti rasanya senang. Nah, tapi ada kesenangan atau keuntungan yang sia-sia dalam kita punya kehidupan ini ya adik-adik. Dan saat ini Miss Mem mau ajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab di mana dia sangat mengejar keuntungan, tapi pada akhirnya keuntungan itu sia-sia. Nah, judul renungan kita pada hari ini adalah keuntungan yang sia-sia. Keuntungan yang sia-sia. Baik, kira-kira ada tidak yang tahu siapa sih tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada pagi atau siang hari ini? Ada seorang tokoh Alkitab. Gehasi, kurang tepat. Yudas. Siapa yang jawab Yudas itu tadi? Miss kurang. Annabelle. Oh, Annabelle yang jawab. Terima kasih. Ini bukan gambar Yudas ya, adik-adik. Teman-teman, ini gambar yang Mem ambil saja karena Mem juga tidak tahu Yudas punya muka itu seperti bagaimana. Tapi ini ilustrasi gambar Yudas. Yudas Iskariot. Kita sudah sering dengar cerita tentang Yudas Iskariot, ya. Siapa sih itu Yudas Iskariot? Yudas Iskariot adalah anak dari Simon Iskariot. Lalu dia juga merupakan salah satu murid dari 12 murid Yesus. Dia ini jadi pengikutnya Yesus bukan karena dipanggil oleh Yesus. Jadi Yesus tidak pernah panggil dia. Tapi oleh karena keinginannya sendiri. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 1. Oke, lalu dia ini selalu memikirkan hal-hal yang menguntungkan. Dia selalu mencari hal-hal yang menguntungkan. Dia juga adalah orang atau murid yang menjual Yesus. Lalu setelah dia jual, dia merasa bersalah, akhirnya dia menyesal dan mengakhiri kehidupannya. Nah adik-adik, kisah daripada Yudas Iskariot ini sangat menolong kita untuk melihat kita punya kehidupan sekarang ini. Nah, Mem akan cerita tentang Yudas ini. Kita semua sudah tahu ya cerita tentang Yudas, tapi Mem mau kasih ingat lagi. Yudas adalah salah satu murid Yesus. Suatu hari, Yesus ini memilih murid-muridnya. Tapi Yesus tidak memanggil namanya Yudas. Yesus tidak panggil nama Yudas. Contoh, Mem mau pilih murid-murid atau Miss Ridley mau pilih murid-murid untuk pelayanan. Dipanggillah di sana Chloe, Annabelle, Ariana, terus siapa lagi? Teresa, Caleb, Rebecca, semua dipanggil. Dan waktu dipanggil ini tidak ada namanya Yudas. Lalu Yudas pun, aduh, Yesus ini orang yang sangat berpengaruh, orang yang terkenal sama seperti artis. Siapa yang suka temenan sama artis? Tidak mau. Annabelle tidak mau temenan sama artis.
Jadi Yudas ini dia melihat kalau saya temenan sama artis, saya juga terkenal. Nanti saya juga ada keuntungan. Akhirnya meskipun namanya tidak dipanggil, tapi dia pergi di antara orang-orang. Aduh, dia mepet-mepetan sama orang lain, terus dia bilang, aku mau ikut engkau Yesus kemanapun engkau pergi. Dan terciptalah itu 12 murid Yesus. Siapa yang hafal 12 murid Yesus? Ayo, nanti kalau pelajaran sekolah sahabat, belajar sama-sama 12 murid Yesus. Nah, tetapi Yesus ini dia mengerti motif dan maksud daripada Yudas. Kenapa sampai Yudas ini mau untuk ikut Yesus? Makanya Yesus bilang dalam Matius 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau bilang sama Yudas, Yudas, kalau kamu ikut saya, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan di dunia ini. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus kepada Yudas. Tetapi meskipun Yesus ini tahu apa maksud daripada Yudas untuk ikut Yesus, cuma mau cari keuntungan, namun Yesus tidak pernah menolak Yudas, dan Yesus pun mengizinkan Yudas untuk mengikuti Yesus. Dan akhirnya Yudas menjadi pengikut Yesus. Yudas ini pergi pelayanan sama-sama Yesus. Terus Yudas juga dia memegang satu peran yang sangat besar dalam kelompok murid-murid Yesus, yaitu dia menjadi seorang bendahara. Ada yang tahu bendahara itu apa? Ada yang tahu? Bendahara itu apa? Yang pegang uang. Iya, benar, yang pegang-pegang uang. Jadi Yudas ini yang pegang-pegang uangnya murid-murid, maksudnya di kelompok itu. Jadi kalau mau beli apa-apa, Yudas yang pergi beli. Kalau mau bayar apa-apa, Yudas yang pergi bayar, seperti itu. Dan Yudas ini sangat disegani oleh dia punya teman-teman murid yang lain. Dan setiap saat Yesus mengajar dia ikut itu ajarannya Yesus. Yudas ini menganggap dirinya cakap. Dia menganggap bahwa, aduh, saya ini lebih jago daripada saya punya teman-teman. Saya ini lebih cakap daripada teman-teman saya. Ini sifat apa, adik-adik? Sifat Jahat. sombong. Sifat sombong, sikap meninggikan diri. Dan sebenarnya Yesus tidak suka akan hal itu. Dan ini dimiliki oleh Yudas. Dia merasa bahwa, saya lebih jago dari saya punya teman-teman. Sehingga dia memandang rendah teman-temannya. Dan sayangnya, Yudas ini karena dia yang pegang uang, dia yang bendahara, dia sering melakukan hal yang tidak jujur dalam perbendaharaan kelompok murid-murid Yesus itu. Dia sering ambil uang, dia sering curi uang daripada kas mereka. Wah, kalau mencuri itu baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Mencuri itu sangat tidak baik. Dan dia ambil itu uang, terus dia bayar ke dirinya sendiri. Kenapa? Katanya, saya kan sudah kerja pelayanan sama Yesus, jadi saya ambil uang ini untuk bayar saya sendiri. Wah, dia bayar dirinya sendiri dengan uang dari kelompok pelayanannya Yesus itu, murid-murid. Dan dalam pandangan Yudas, dia merasa bahwa saya tidak salah kok. Saya punya pelayanan kan dibayar dengan uang itu. Jadi sering comot itu uangnya kelompok murid-murid Yesus. Tapi pada pandangan Tuhan tentu saja hal ini disebut mencuri dan itu jahat ya adik-adik. Yudas ini dia salah sangka dengan Yesus. Dia pikir bahwa Yesus ini nantinya akan menjadi raja di atas dunia. Dia ini Mesias. Dia akan jadi raja di atas dunia. Sehingga dia mau ikut Yesus supaya dia bisa dapat kedudukan yang tinggi. Dia bisa dapat kedudukan yang tinggi. Kalau sekarang, zaman sekarang, seperti presiden. Kita pikir, Yesus itu datang menjadi presiden. Supaya saya mau temanan sama Yesus, supaya saya bisa jadi menterinya. Atau saya bisa jadi jenderalnya, seperti itu. Itu contoh, Yudas mau
jalan sama Yesus, berteman sama Yesus, melayani sama Yesus, karena ada maksud keuntungan yang Yudas sudah atur dari awal. Nah, Yudas ini dia sering tergoda untuk menjual Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Wah, dia mau jual Yesus katanya. Dan dia mau mendapatkan keuntungan dari itu. Namun satu malam katanya, di saat mereka sedang melakukan perjamuan di malam itu, Yesus membasuh kaki Yudas dan membongkar niat Yudas. Jadi niat Yudas untuk menjual Yesus ini dibongkar sama Yesus. Dan oleh karena Yudas merasa kecewa, kenapa ini calon raja kok bisa basuh kakinya kita sih? Terus dia juga merasa mungkin dia mau membuktikan kalau Yesus itu betul-betul calon raja, sehingga Yudas pun pergi untuk bertemu dengan para imam dan ahli-ahli Taurat. Dibilang seperti itu. Yudas pergi bertemu dengan mereka untuk menjual Yesus seharga berapa adik-adik? 30 keping perak. Yudas pun menjual Yesus. Dia bilang, ini saya akan tunjukkan di mana Yesus berada. Terus kita akan pergi ke sana dan orang yang saya cium dia adalah Yesus. Jadi Yudas ini dia menyerahkan Yesus kepada orang-orang tersebut. Pikirnya Yudas adalah, Yesus kan dia anak Allah. Dia selama ini lihat mujizat, Yesus bisa sembuhkan orang, bisa bangkitkan orang, sudah tentu Yesus juga bisa meloloskan dirinya daripada orang-orang ini, ahli-ahli Taurat dan tentara-tentara Roma ini. Dan Yesus pun ditangkap oleh mereka pada malam hari itu. Pada saat Yesus ditangkap, tangannya diikat, terus dia didorong-dorong pergi ke Mahkamah Agung, setelah itu dia disiksa, setelah itu dia dicambuk, dia menderita, dan Yudas melihat itu semua. Saat dia melihat bahwa Yesus ini sudah diadili, dia sudah disiksa, ya, semua itu dilihat oleh Yudas dan timbul pertanyaan dalam benaknya. Dia tanya, kok Yesus tidak bisa melepaskan dirinya? Padahal selama ini Yesus bisa melakukan mujizat yang besar. Kenapa saat ini Yesus tidak bisa melepaskan dirinya? Dan akhirnya karena dia lihat Yesus ini tidak bisa kabur, tidak bisa melepaskan dirinya lagi, akhirnya dia lari-lari pergi ke Mahkamah Agung, pergi ke ahli-ahli Taurat, imam-imam, dia lempar itu 30 keping perak. Kalau keping-keping jatuh bunyinya bagaimana? Gitu ya. Jatuh semua keping-keping perak itu jatuh. Dan dia pun memohon kepada Kayafas. Dia pegang baju Kayafas. Dia bilang, Kayafas, tolong Tuhan, bebaskanlah Yesus. Dia itu orang yang tidak bersalah. Jangan siksa dia. Tetapi Kayafas dan ahli-ahli Taurat yang lain tidak menghiraukan Yudas. Yudas berkata, aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa. Tapi para imam dan ahli Taurat itu berkata, itu bukan urusan kami. Kamu sudah jual Yesus, itu menjadi dosamu sendiri. Dengan sangat sedih hati, sangat menyesal, dia pun datang di hadapan Yesus, bertelut, tersungkur, minta maaf. Minta maaf sama Yesus. Dan pada saat itu Yesus memaafkan Yudas. Pada saat Yesus memaafkan Yudas, orang-orang di sana berpikir, Yesus ini sangat murah hati, betul dia adalah Allah. Tetapi Yudas tidak datang kepada Yesus dengan hati yang betul-betul terluka dan sedih. Dia cuma minta maaf karena dia salah sangka kepada Yesus. Dia cuma minta maaf karena dia berpikir, aduh, nanti saya disalahkan dan lain sebagainya, nanti ada akibat-akibat dan lain sebagainya. Sehingga pada saat dia lihat, aduh sudah tidak ada kesempatan lagi Yesus bisa bebas. Dia pun lari sambil
berteriak di tengah-tengah kerumunan, dia menerobos di antara orang-orang, dia bilang, sudah terlambat, sambil menangis. Sudah terlambat, Yesus sudah tidak bisa lagi diselamatkan pada saat itu. Dan dengan rasa bersalah pun, rasa menyesal, Yudas pun memutuskan untuk bunuh diri. Aduh, adik-adik, sangat berbahaya ya. Bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya di sebuah pohon yang kering. Dan pada hari itu juga dalam perjalanan dari ruang Pilatus, orang-orang yang mengarak-arak Yesus sementara menuju ke Bukit Golgota, mereka melewati tempat itu dan mereka semua mengejek-ejek Yesus. Namun pada saat mereka lewat di satu tempat yang sepi, tempat di mana pohon yang kering itu berada, mereka semua seketika terdiam. Mereka terdiam dan melihat Yudas sudah ada di bawah kaki pohon yang kering itu. Tubuhnya sudah terpelungkup, badannya sudah tercabik-cabik, ya. Bahkan anjing-anjing memakan badannya yang sudah hancur itu. Dan mereka pun mengutus orang untuk membawa Yudas ini untuk dikuburkan. Orang-orang pada saat itu melihat, wah, akibat-akibat daripada menjual Yesus ini sudah terlihat. Ada orang yang mulai takut, ada orang yang biasa saja. Mereka rasa itu akibatnya Yudas. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yudas ini merupakan orang yang cakap sebenarnya. Dia punya keahlian yang sangat luar biasa, dan dia juga orang yang berpengaruh yang bisa bantu pelayanan Yesus. Namun sayangnya, waktu dia mengikuti Yesus, dia cuma mencari keuntungan agar dalam hari-hari ke depan dia bisa mendapat hal-hal yang menguntungkan dari Yesus. Nah, ada 4 hal yang salah yang dilakukan oleh Yudas. Apa saja? Yang pertama, Yudas tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Jadi Yudas ini tidak betul-betul mau dari hati untuk ikut Yesus. Dia cuma ikut Yesus oleh karena, oh, saya mau ada keuntungan kalau saya ikut Yesus, nanti saya punya nama akan naik di kalangan masyarakat, di teman-teman sekitar, bahkan saya punya kedudukan, saya bisa dapat kedudukan dalam kerajaan Yesus nanti di dunia. Tapi Yesus kan sudah bilang bahwa dia tidak ada kerajaan di dunia ini, dia cuma punya kerajaan surga. Nah, Yudas, yang kedua, Yudas hanya melihat keuntungan dengan mengikuti Yesus. Yudas ini cuma mencari keuntungan dengan mengikuti Yesus. Dia tidak betul-betul mengikuti Yesus. Lalu yang berikut, Yudas tergoda karena dia tidak menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Yesus. Dan Yudas itu tidak betul-betul mengasihi Yesus. Kenapa memang kasih di sini Yudas tidak mengasihi Yesus? Karena di saat kita memiliki hati yang mengasihi, maka kita tidak akan mencari keuntungan dari orang-orang di sekitar kita, dari orang tua kita, dari guru-guru kita di sekolah. Kita tidak mencari keuntungan, namun betul-betul mengasihi mereka. Ya, apakah kita memiliki kecenderungan untuk menjadi seperti Yudas? Kira-kira kita ini bisa tidak jadi seperti Yudas? Tentu saja bisa ya. Siapa saja punya kecenderungan untuk jadi seperti Yudas. Kalau dia tidak ini kayak yang tadi, kalau dia tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kalau dia tidak betul-betul mengasihi Yesus, kalau dia tidak betul-betul menyerahkan hatinya kepada Yesus dan angan-angan hatinya cuma untuk mencari keuntungan, maka bisa saja kita sama seperti Yudas. Nah, terkadang adik-adik kita ini setia kepada Tuhan hanya karena ada maunya. Ya, contoh saat orang berdoa, Tuhan tolong kasih saya sepeda baru. Saya janji saya tidak akan nakal lagi. Saya janji saya tidak akan tipu-tipu mama, bohong-bohong sama mama. Saya janji saya akan kasih persembahan sama Tuhan, tapi Tuhan kasih saya sepeda baru ya. Ada yang pernah berdoa seperti itu? Terkadang Tidak pernah. kalau tidak pernah, bagus ya adik-adik. Terkadang kita setia datang kepada Tuhan karena ada maunya supaya Tuhan kasih kita keuntungan. Tuhan jawab kita punya doa, Tuhan saya mau nilai yang bagus.
Nanti saya janji deh Tuhan, saya tidak akan nakal lagi. Seperti itu. Kadang seperti itu. Tapi puji Tuhan, adik-adik tidak pernah ya. Terkadang kita juga melupakan Tuhan hanya untuk keuntungan pribadi kita atau kesenangan pribadi kita. Ya, kadang sudah waktunya mungkin worship pagi atau worship malam. Tapi kita lebih suka untuk main HP, atau kita lebih suka untuk main-main dengan teman-teman sampai kita tidak worship pagi atau worship malam. Waktu-waktu ibadah kita lupa. Atau di dalam gereja kita lebih suka untuk main sama teman-teman, lari ke sana ke kemari, dan lain sebagainya. Sehingga kita melupakan Tuhan oleh karena keuntungan-keuntungan pribadi kita. Namun adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, sama seperti tadi yang Mem bilang, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita tidak akan mencari keuntungan pribadi. Nah, 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Ada yang bisa baca? Ya, Efrata. Oke, silakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan di diri sendiri. Ia tidak bermarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 4-5. Oke, terima kasih Efrata. Jadi di sini dibilang kasih itu sabar, ya tidak cemburu dan lain sebagainya. Dan di sini ada Mem kasih warna biru di situ. Dibilang kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan melayani Tuhan, tidak akan datang kepada Tuhan hanya karena saya mau cari keuntungan sendiri, ataupun melupakan Tuhan oleh karena mencari keuntungan sendiri. Jadi kasih yang betul-betul kasih itu tidak pernah mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, yang berikutnya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat-sifat Yudas yang suka mencari keuntungan diri sendiri? Yang pertama, harus serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, Selalu berdoa. ya, benar, selalu berdoa. Yang Rajin berikutnya, baca Alkitab. benar, rajin baca Alkitab. Lalu Harus merendahkan hati untuk tuntunan Roh Kudus. Ingat bahwa cari keuntungan diri sendiri itu sia-sia. iya, benar. Jadi membuka hati untuk tuntunan Roh Kudus, dan ingat, harus ada hal yang kita ingat. Ingat bahwa mencari keuntungan bagi diri sendiri itu sia-sia. Tuhan, Yudas sudah memberikan kita contoh, di saat dia mau cari keuntungan untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah mendapatkan keuntungan. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan kekecewaan, dia merasa bersalah, ya, dia merasa bahwa tidak ada berkat dalam kehidupannya. Oleh karena apa? Dia cuma memikirkan keuntungan pribadinya, keuntungan diri sendiri. Ingat juga bahwa Tuhan akan memberikan keuntungan yang terbaik bagi kita jika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang di dunia ini akan hilang. Maka dari itu kita harus mencari hal-hal surgawi. Jadi adik-adik, ingatlah bahwa tidak pernah ada hal yang baik jika kita mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Dalam pendidikan juga, saya mau cari keuntungan untuk saya punya diri. Bagaimana caranya saya supaya lulus tes ini? Misalnya ada ujian atau ulangan. Ada tes. Aduh, saya mau lulus. Saya tidak usah belajar, nanti saya nyontek saja. Wah, itu hal yang salah ya untuk dilakukan cuma untuk mendapatkan keuntungan bagi hidup kita secara pribadi. Atau mungkin orang melakukan penipuan, hal yang tidak jujur kepada orang tua ataupun sesama kita yang hasilnya mungkin menguntungkan kita. Tapi di mata Tuhan itu tidaklah benar. Sama seperti Yudas, dia sering melakukan hal yang tidak jujur. Dia mencuri uang daripada kelompok murid-murid Yesus untuk kepentingannya secara pribadi. Hal itu sangat dibenci oleh Tuhan.
Nah, jadi jangan melakukan hal-hal yang hanya untuk keuntungan kita secara pribadi, karena itu adalah hal yang sia-sia. Ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara dan kita harus terus mencari hal-hal surgawi ya adik-adik. Nah, ada yang bisa baca ayat ini? Rebecca, Miss. Oke, Rebecca, silakan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 2 Petrus 3 ayat 16. Oke ya adik-adik, kalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, maka betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi jangan pernah mencari keuntungan untuk kehidupan secara pribadi sehingga harus menjatuhkan kita punya teman, harus berbohong terhadap orang tua, ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan supaya ketong bisa dapat kita punya keuntungan secara pribadi. Hal ini tidaklah baik untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayat yang terakhir. Teresa bisa baca? Iya, Teresa, silakan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Ya, jadi jangan seorang pun mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi biarlah setiap orang mencari keuntungan bagi orang lain. Jangan cuma bahasanya egois ya. Jangan cuma pikir diri sendiri, tapi mari kita juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah tindakan saya ini menguntungkan saya saja dan merugikan orang lain, ataukah apakah yang saya buat ini sama-sama menguntungkan kita? Seperti itu ya. Jangan sampai kita punya tindakan setiap dalam kita punya kehidupan ini cuma menguntungkan kita punya kehidupan, tapi merugikan orang lain. Ya adik-adik, tidak ada hal yang baik dalam mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jadi adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kita bahwa mencari keuntungan untuk diri sendiri itu sia-sia. Dan Yudas sudah membuktikan hal itu. Di saat dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, dia bukan mendapatkan keuntungan, tapi rasa malu, rasa sedih, rasa bersalah, dan kecewa, itulah yang ia dapatkan. Dan saking ia tidak bisa menahan perasaan kecewa, rasa sedih yang ada di dalam hatinya, karena dia tidak bisa tahan, akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi, jangan pernah mencari keuntungan untuk diri sendiri. Lihatlah apakah hal-hal yang saya lakukan ini menguntungkan saya sendiri atau bisa juga menguntungkan orang lain, sahabat saya, orang tua saya, orang-orang di gereja, orang-orang di mana saja. Jangan sampai kita cuma cari keuntungan untuk diri sendiri sehingga merugikan orang lain. Adik-adik yang kekasih, itulah firman Tuhan kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita bisa diajar untuk tidak menjadi seperti Yudas, namun bisa sama seperti Yesus, di mana melalui kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, kita bisa menjadi orang yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, namun bisa memikirkan keuntungan dan juga kebaikan bagi kita, bahkan juga untuk orang lain. Terima kasih karena sudah mendengarkan firman Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, sepertinya Naomi mungkin ada kendala. Terima kasih untuk Mem Pendeta Charity Polii. Boleh reaction-nya yang bersyukur untuk firman-Nya? Siapa yang bersyukur? Apa pelajaran yang kalian dapat? Coba, ayo. Satu orang boleh kasih tahu apa yang didapat dari... Kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, apalagi?
Kita tidak boleh mencuri dan mengambil barang orang lain. Jangan mencuri mengambil barang orang lain. Kita tidak boleh mengambil keuntungan. Jangan mencari keuntungan, hanya fokus kepada keuntungan diri sendiri. Berarti harus Jujur. Ya, harus jujur. Oke, apalagi? Harus apa fokusnya kalau gitu? Fokusnya kalau bukan diri sendiri berarti fokusnya kemana? Harus rendah hati. Ya, Harus rendah hati. rendah hati. Oke, berarti fokusnya kita harus memikirkan itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan. Memikirkan orang lain. Good job. Thank you semuanya. Puji Tuhan. Berarti semua mendengarkan dengan baik. Dan saat ini kita akan tutup dengan doa. Kita minta kembali Mem Ceriti untuk pimpin kita dalam doa tutup. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang luar biasa, terpujilah nama Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, bahkan untuk berkat kami boleh berjumpa di pagi dan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami boleh berdoa, bahkan juga belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman yang tadi kami pelajari bersama tentang Yudas mengajarkan kami untuk tidak mementingkan akan diri kami sendiri, tidak mencari keuntungan untuk diri kami sendiri, dan biarlah ajarkan kami untuk menyerahkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan juga boleh jadi hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan khusus untuk adik-adik. Kiranya Engkau berkati mereka semua ya Bapa dalam akademi ini, biarlah Engkau berkati, berikan hikmat kebijaksanaan akal budi dari sorga, kepintaran dari sorga, boleh menjadi bagian daripada adik-adik ini, dan sehingga dalam proses pendidikan, mereka semua boleh berhasil, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mendoakan untuk orang tua, biarlah juga dapat dimampukan selama mendampingi dan juga membantu dalam proses pelajaran. Mendoakan Miss Ridley dan juga tenaga pengajar yang lain, biarlah hikmat kebijaksanaan menjadi bagian mereka semua, sehingga dalam proses belajar mengajar semuanya dapat berjalan dengan baik. Adik-adik ini boleh mendapatkan nilai-nilai kehidupan, nilai rohani, bahkan juga nilai dalam akademis yang terbaik. Mereka boleh meraih cita-cita, nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini telah selesai. Inilah doa kami. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Adalah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Mem Ceriti. Dan sebelum kita berpisah, boleh dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Yang dari tadi sembunyi di balik kamera, mari tunjukkan wajahnya. Wajah yang cantik dan gantengnya, yuk. Samaim, Friendly dan Lovely, Nikto, Flynn, Samuel. Oke. Ya, Caleb sudah dibuka, Diola sementara dibuka, Rebecca. Tadi Rebecca yang dari tadi buka tapi sekarang udah tutup nih. Oke, udah buka lagi. Shiny. Oke, siap. Oke, Miss foto ya. Hitungan ketiga, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Sebentar, sekali lagi karena Diola belum terbuka tadi kameranya tiba-tiba hilang lagi. Sekali lagi ya.